maaf ya, ada perempuan yang sudah tobat dulu pernah pakai pelet ya atau susuk, kemudian ke tanah suci ke Mekah waktu itu, pas pulang ke Indonesia sakit. Ternyata jinnya ditahan sama jin Mekah. Oh gitu. Nggak bisa pulang ke bawah, tapi nggak bisa pulang, lebih ngeri lagi mas. Ibarat kata nggak bisa deportasi nanti. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul, cerita hayal di luar nurul. Hari ini Kemal Sinyorita balik lagi di Tahayul. Tak kenal maka Tahayul barengan sama Om Hao dan juga Rinaldi Sobat Gen yang punya talent ya atau gift indra keenam. Nah itu dia. Kita mau ngomongin hari ini tentang tempat sakral ya Sinyorita ya. Kalau ngomongin tempat sakral pasti banyak ya. Ya, do's and don'ts. Dan itu identik dengan Indonesia loh. Iya benar-benar. Maksud gue gini, gue pernah ke tempat-tempat bersejarah di luar negeri. Nggak pernah ada kayak jangan lakuin ini ya. Tapi turned out kalau di sini kan bule yang ke Jakarta suka dengan cerita seperti itu. Oh begitu. Iya. Tapi karena negaranya kagak ada cuy. Iya. Karena kalau misalnya kita ke tempat sakral, kita jangan sampai bicara sompral gitu kan. Kalau kan nanti pasti ada yang astral. Sering banget kayak begitu tuh. Oke, tapi bener gak sih ada istilah tempat sakral nggak boleh ini, nggak boleh itu dan lain-lain gitu. Itu ada nggak sih? Does those place really exist gitu? Dari Om Hao deh, beneran ada nggak sih? Bener mas, ada seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita ngomong pantangan-pantangan atau pelarangan itu produk budaya. Oke. Yang tujuannya misalkan untuk melestarikan suatu lingkungan yang memang diciptakan, dan produk budaya untuk pelestarian lingkungan ini itu mengarah pada hukum adat. Hukum adat itu tidak tertulis tapi sangat kuat, mengikat. Oke, kayak misalnya ada pantai. Kita dulu punya partner Dias, itu anak gunung banget. Jadi gue suka nyeritain sering tuh. Ke gunung lu jangan begini deh. Bener, gunung jangan begitu pantangan deh. Paling kalau bilang jarang masuk gitu. Iya, jangan tuh. Suka ada yang nyasar karena begini deh. Itu considered as tempat sakral atau bukan tuh Om Hao? Nah ini kalau kita bilang tempat ini ya, yang ada makhluk astralnya, horor atau apa, itu sebenarnya terbagi menjadi 4 bagian mas. Apa aja tuh? Jadi pertama adalah sakral, kemudian yang kedua angker. Angker? Beda tuh ya? Beda mas. Sakral sama angker beda. Oke. Sakral, angker, kemudian wingit. Hah? Wingit ya. Oke. Wingit, kemudian layangan dong. Singit. Wingit itu apa mas? Nanti saya jelasin. Oke. Ini angker, sakral, wingit. Kemudian ada satu lagi saya lupa. Oke. Nah, tak ingat ini. Oke. Ini. Coba kita mulai dari yang sakral dulu. Sakral tuh artinya emang tempatnya harus dilestarikan lah intinya ya. Sakral kemungkinan di sini juga ada makam atau makom atau petilasan. Oke. Yang dulunya dipergunakan oleh orang-orang suci ataupun orang-orang memiliki kewasitauan atau seorang raja ya, petapa. Jadi memang harus dijaga kebersihannya. Salah satu pantangan yang nggak boleh adalah perempuan yang sedang datang bulan. Biasa tuh nggak boleh ya, kan mungkin lagi kotor kan. Yang berikutnya adalah angker. Angker ini tempatnya ditakutin. Ya. Di situ entah ada kuntilanak atau pocong atau apa, takut. Di Solo ada mas? Di sini aja ada mas. Di sini di Jakarta apa di kantor ini mas? Aduh. Di kantor apa di mana? Terus bahas yang di sini. Terbengkalai, biasanya tempat-tempat terbengkalai. Kamar mandi itu bisa. Oh, tahu banget sih mas. Bener lagi deh. Tahu lagi. Lembab. Ya. Terus. Kemudian wingit itu diyakini di situ ada danyangnya. Danyang itu salah satu lelembut yang memiliki satu eksistensi atau naga besar. Jadi diwingitkan. Wingit itu lebih tinggi, serem ya daripada angker ya? Iya. Dan wingit itu juga bisa disakralkan juga gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi sesuatu hal yang dijaga. Kenapa? Karena kalau kita main ke tempat wingit kemudian kita ngelanggar, bisa sakit, bisa kesurupan. Tapi kalau angker paling pol ya, itu dengar suara, ditampakin, diikutin. Tapi kalau wingit itu biasanya ada yang jaga. Nah, dan sakral terakhir sama wingit biasanya jadi satu sih. Oke. Gitu. Dan yang terakhir tadi ada satu lagi ya level di atasnya ya. Mas nggak tahu, lupa namanya, tapi itu apa? Mungkin bisa dideskripsikan dia? Iya, jadi kalau yang tempat ini tuh biasanya pepunden mas. Pepunden. Jadi ya pepunden itu satu tempat yang ketika kita datang ada ritual-ritual dan hari-hari khusus.
datang ke situ. Kayak semacam apa, kayak candi-candi gitu bagaimana? Modelnya bisa candi pantai atau tempat yang orang keraton masih menjaga kelestarian. Oke. Iya. Ngomong-ngomongin soal pantai kan juga kan maksudnya kalau misalnya kita tahu kan ya, jangan ke pantai itu harus pakai pakaian apa. Si Rinaldi sempat bercanda-bercanda soal Nyi Roro Kidul sampai ada sesuatu kejadian di rumahnya. Gimana Coba ceritain gimana? Oke, jadi ini kebetulan kejadian sama aku dan istriku. Oke. Jadi kebetulan aku kerja, istriku tuh lagi libur gitu. Oke. Jadi memang kejadian ini tidak terjadi di pantainya ya, di tempat kerjaku. Aku tuh bercanda di tempat sama kerja. Iya, jadi Oke. aku tuh bercanda sama supervisorku. Aku bilang, Bang, kalau Nyai Roro nulis pakai tangan kiri namanya jadi apa? Jadi apa coba? Nggak mau nyebut Lu mancing lu ya? Lu mancing ini. Gimana sih? Aduh, dia mancing. Kantor di mana? Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Ya oke, terus terus. kamu aja yang nyebut. Kita tahu ya sobat Gene jawabannya. Iya, tahu kan. Terus. Pulang lah singkat cerita, kita ketawa-tawa sampai parah banget lu Ray. Biarkan saja gitu. Maksudnya sompral, emang aku tuh sompral. Iya, itu sompral banget sih ya. Sangat sompral gitu. Karena pada waktu itu mungkin ngerasa superior, gue bisa ngelihat mereka dan gue bisa ngelihat mereka gitu. Dan terus lu berpikir karena maksudnya lu bercandanya itu daerah yang beda kali ya kan? Iya. Yang Lu berani nyuruh-nyuruh, Bro? Aku tuh sampai ngomong ke temanku, tenang saja, Lucifer saja itu adalah anak buahku. Sampai gitu. Ih, sombongnya laki-laki. Serius. Aduh. Itulah mungkin karena laki-laki juga ya, jadi sangat amat merasa superior. Gue pernah menyuruh Lucifer. Kata dia, lu siapa? Gue Lucifer kata dia. Gitu. Terus. Sesompral itu lah sampai akhirnya pulang. Setelah tertawa terbahak-bahak itu, saya tidak merasa apa-apa, terus pulang. Baru masuk kamar, istriku lagi main handphone, tiba-tiba, ngapain lu? Hah? Loh, saya bilang, ada apa gitu? Ngapain lu? Dia bilang gitu. Terus, yaudah aku bersih-bersih dulu, aku bilang gitu. Terus akhirnya duduk sebelah dia, dia tiba-tiba merem, nyender, pules. Hah? Enggak loh, gak bercanda. Nyender, merem, terus dia bilang, untung dicandak, iya mah bager. Jangan diambil, apanya yang jangan diambil? Istriku tiba-tiba ngomong kayak gitu. Dia tuh, kamu tuh orang mana? Palembang, dia orang Palembang. Oh, Palembang. Bisa bahasa Sunda. Tiba-tiba bahasa Sunda. Bisa ngomong bahasa Sunda. Tahu kalau istri emang ini juga punya bakat juga. Jadi punya gift. kebetulan aku akhirnya bisa melihat para makhluk-makhluk ini karena ketemu sama istri. Oh. Istri? Yang jaga gerbang itu ya? Antara nyata dan astral gitu enggak? Iya, betul. Serius? Kayaknya dia ini direkrut deh sama Lucifer. Terus habis itu jangan diambil. Ya diambil terus. Dia tuh awalnya bilang gini, kamu tahu nggak selama kamu dalam perjalanan pulang, kamarku tuh bau pantai. Wah. Aku tuh dengar suara ombak, aku nyium bau pantai, gitu. Kurang lebih kayak gitulah ceritanya. Terus dia tiba ngomong, udah jangan diambil. Ini artinya ya, jangan diambil, ini anak baik kok gitu. Lu kenapa? Nanya gitu. Iya. Karena kan dia nggak bisa bahasa Sunda. Gitu. Iya. Lu tahu nggak gue disamperin? Kata dia gitu sama si Nyai dan para pasukannya, kata dia gitu. Waduh. Karena kesompralanku gitu. Dan yang paling lucunya lagi adalah besoknya kita mau main ke salah satu tempat wahana di Neo Soho. Disebut namanya. Boleh. Itu Jakarta Aquarium kalau tahu. Iya, tahu. Kebetulan temennya istriku tuh kerja di sana. Akhirnya kita main ke sana, explore dan lain-lain karena kita berdua tuh suka banget sama binatang gitu. Sampai terakhir kalau pernah kesana tuh tahu sampai terakhir itu ada satu lorong khusus. Itu ada kereta kencana. Tahu, aku lihat ada. Ya. Terus akhirnya aku nanya sama temennya istriku, ini kok ada ini gitu? Iya, jadi kita tuh harus mengadakan perjanjian karena kita ikannya ngambil dari sana. Kalau kita nggak perjanjian, bisa pada mati semua ikannya. Gitu. Makanya gue ke Bintaro Exchange. Kalau dulu nggak sanggup Mang mahal. Terus. Yang bikin kita agak bergidik gitu, kita minta tolong, fotoin dong gitu, fotoin gitu. Akhirnya kita foto, selesai foto, beberapa foto kita lihat. Ternyata di belakang itu ada ukiran Nyi Roro. Di sana ada ukiran, bener ukiran batu Nyi Roro. Terus akhirnya itu perjanjian sama pas ngambil kata orangnya gitu. Memang disediakan satu lorong khusus untuk beliau gitu. Let's say beliau lah ya gitu. Iya. Pas kita foto kan foto asal aja gitu. Iya. Belakangnya Jepret. Lihat di belakang tuh benar-benar nempel sama kita. Jadi di antara kita itu ukirannya beliau. Terus pas kita lihat fotonya, yaudah kita ikutin nih posenya. Masih tetap gitu Rinaldi mah ikutin posenya. Somplak ya. Iya, agak-agak PR. Kacau ya. Iya. Waduh.
Aduh. Waduh. Nggak disangka ya ternyata tempat yang segitu modernnya, tempat yang segitu modern di mall. Dan masih ada belief seperti itu. Iya. Yang artinya emang tempat-tempat kayak gitu ya bisa dibilang ini ada ya. Iya. Gue kemarin baru ngasih tahu ke Sinyo. Ada satu video ya Sinyo ya. Ada ini videonya di gue sih FYP ya Sinyo ya. Ingat nggak yang kemarin gue tunjukin? Yang nelayan. Tahu gue. Yang nelayan dia lagi naik kapal. Udah itu kiri kanannya itu ada kayak dia juga bingung karena sebagian nelayan dia bingung. Ini apa nih yang bisa ngejer gue? Dan di video itu si nelayannya bingung. Dia bingung. Ini apa ya kok bisa secepat ini? Ya kan? Iya. Dan ada bunyinya. Ya sih ya. Bunyinya kayak cewek nyanyi. Kayak cewek, kalau orang sana mungkin nganggapnya itu mermaid ya. Cuman gitu. karena itu bule kontennya dibilangnya mermaid. Nah, kalau nggak jadi serem. Beda. Tapi kalau balik lagi ngomongin tempat sakral, lu udah bisa misalnya tahu nih, lu mau ke Gen FM, lu udah tahu atau begitu nyampe lu baru auranya gitu apa segala macamnya. Apa lu bisa lihat dari Solo, Mare gitu? Oh, udah tahu nih misalnya. Iya, kalau saya ya Mas Mbak ya, karena kan di Kisah Tanah Jawa sering penelusuran. Biasanya kalau sebelum penelusuran itu saya tembusin dulu ke lokasinya. Bisa dari tembusin tuh apa istilah tembusin? Tembusin kayak menerawang. Ngurus surat izin secara tak kasat mata. Oh, ada surat izinnya. Iya, karena harus tembus itu kan Mas. Oh gitu. Yang entitasnya kayak stamp paspor ibaratnya ke luar negeri. Iya. Kalau kayak di Jawa ya, kita sering penelusuran di Kisah Tanah Jawa, termasuk tadi kita bahas tentang mitos di pantai selatan. Dari Banten sampai Jawa Timur sampai Banyuwangi itu visanya beda semua Mas. Oh gitu. Kalau ada yang seminggu, sebulan gitu, hitung-hitungan gitu. Ada yang kayak Schengen juga Mbak. Aduh. Schengen bisa lama 6 bulan gitu. Kalau kayak Jawa Timur itu kan terpisah ya, ada Pulau Madura dan Jawa Timur. Iya. Kalau Jawa Timur di yang daratannya itu Schengennya, kalau Madura itu kayak UK-nya. Sendiri. Wow. Jangan-jangan tuh ya ada ya. Maxit, Madura exit. Kalau misal kayak di Jogja Solo, karena saya kan domisili di situ, bebas visa kayak di Asia Tenggara. Gitu. Jadi harus kita sampaikan terus. Kemudian perizinan itu kaitannya gini, kalau misal kamu mau ceritanya apa, mau sebatas tahun berapa, mengenai apa, kayak kita masuk perpus. Jadi dikasih bukunya ya maksimal ini aja. Wah bener. Jadi kayak ke negara orang ya, ke negara lu ngapain kesini? Lu mau jalan-jalan atau lu mau permit lu kerja atau mau apa? Ada permitnya juga ya. Jadi kalau saya mau studi itu seperti apa, jalan-jalan doang atau mau kerja, kalau misal kerja beda lagi. Nah pertanyaannya, waktu ke Gen FM izinnya susah nggak? Enggak. Gampang ya? Iya, karena kan jadi tanya nih, misalkan mau ke sini tujuannya untuk apa? Ya kita bahas yang tidak seputar yang di sini, ya udah masuk aja. Jadi kayak gitu. Kalau hari ini tuh kalau misal saya ke sini ya itu kayak visa turis saja. Turis. Tapi aku ditanya nggak sama yang ngurusin? Imigrasinya. Ntar ya siarannya sama siapa? Aku takut. Sebentar, ada orang imigrasi nggak di studio ini? Pengen tahu. Ya pasti ada Mbak. Ada. Tapi kan umumnya ke seluruh gedung. Oh iya enggak, maka berarti ada orang imigrasi sini. Apa ada konconya Om Hao juga nih? Kayak berasa penuh banget saya di sini nih. Jujur nih. Enggak. Kalau itu hanya tertentu yang boleh masuk. Termasuk ini juga ada di perbatasan antara pulau dan antara negara. Satu cerita ya. Negara juga? Iya. Saya pernah ke Jepang waktu itu. Saya ada teman-teman Belanda. Waktu itu pas sampai sudah tiba di Jepang, saya dengan teman-teman Jepangnya saya bisa masuk, tapi teman Belanda ketinggalan di Cengkareng. Oke. Beneran ditanyain. Saya tanya, kamu boleh ya sekarang ninggalin, tapi besok kalau kamu satu ketika ke Belanda, teman-teman Jepang kamu nggak boleh masuk. Ternyata di atas tuh ada imigrasi. Dia nggak dapat visa sana Jepang, nggak boleh masuk. Sama Sadako dilarang kali. Modelnya gitu. Kalau mereka itu gimana terbangnya? Tiket.com juga, Traveloka apa gimana? Agoda biasa diskon banyak. Apa harus nebeng sama lu? Apa harus nebeng Mas? Harus nebeng. Ada sesuatu yang menjadi katalis atau mediator di situ. Karena waktu ke Jepang kan saya ada misi untuk naburkan tanah tentara Jepang yang meninggal di Indonesia. Dibawa ke sana. Nek kalau ke Belanda nanti insya Allah itu tanah dari makam Belanda. Gitu. Kalau ditanya kenapa nggak bisa terbang, karena di atas tuh memang ada penjaga. Ada penjaganya. Termasuk ada satu cerita dulu, maaf ya, ada perempuan yang sudah tobat dulu pernah pakai pelet ya atau susuk, kemudian ke tanah suci ke Mekah waktu itu, pas pulang ke Indonesia sakit. Ternyata jinnya ditahan sama jin Mekah. Nggak bisa pulang ke bawah, tapi nggak bisa pulang, lebih ngeri lagi Mas. Ibarat kata nggak bisa deportasi nanti. Wow. Serem juga ya, sampai segitunya loh. Ini tua itu di Timur Tengah paling tua ya, jinnya.
Ini FYI ya. Ada yang mau nebeng sini mau ke Hong Kong nih. aja udah lepas. Sini mau ke Hong Kong nih. Ini udah lepas ini. Kalau Rinaldi, bro, kalau lu sendiri sama nggak? Lu merasakan sebelum lu misalnya ke rumah Sinyo atau ke rumah Kemal, Saulan, Bintaro gitu. Lu udah bisa tahu atau begitu lu nyampe lu baru tahu, bro, tempat ini tuh sakral atau enggak atau bebas atau gimana? Jadi kalau untuk kemarin sebelum kesini kan kebetulan aku ditelepon dulu. Selesai telepon aku bilang sama temanku, ini yang di Gen FM memperlihatkan wujud, dia bilang gitu. Hah? Jadi ada yang ke rumah gitu. Oke. Ada yang ke rumah. Genero kali Sinyo. Genero. Jangan sok berani deh. Oh, datang ke rumah. Iya, datang ke rumah. Gitu. Atau misalkan misalnya Mas Kemal cerita nih sama aku. Nal nih saudaraku nih di rumahnya gini misalnya di Bangku dan lain-lain. Aku nggak perlu ke rumah gitu. Ntar rumahnya gini ya gitu. 2 lantai ya, gini ya gitu. Jadi biasanya bisa tahu gitu. Yang udah tahu. Jadi yang suka gangguin ponakan gue di rumah siapa? Aku alhamdulillah baik kok. Baik. Cuman agak. Ponakan gue jorok kali ya? Enggak. Kasinyonya mungkin agak ini kali, agak. Aku wangi buat mereka. Wangi sih, cuman emang agak galak aja. Oh, oke. Ya, jangan galak-galak Bu, makanya Bu. Kan rumah rame-rame. Gue galak ke siapa boro-boro berani. Mereka takut sama lo. Oke, ntar kita lanjut lagi. Terima kasih lo, thank you ya. Ntar kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Yang pasti lebih banyak yang kita bahas di Tahayul. Tak kenal maka tahayul. Tidak menuntut Anda untuk percaya. Bicara apapun yang ada di sekeliling kita. Tahayul, cerita hayal di luar nurul.